semua, hari ini aku akan berbagi resep cara membuat empek-empek dos atau empek-empek tanpa ikan. Kalau kalian semua ingin tahu gimana caranya dan apa aja resepnya, jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Bahan yang digunakan 100 gram tepung beras, 120 gram tepung tapioka, 30 gram tepung terigu, 100 ml air, 2 butir telur, setengah sendok teh merica, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Bahan yang dihaluskan 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Untuk membuat cuko, bahan yang digunakan 150 gram gula merah, 50 gram bawang putih goreng, 3 sendok makan cuka, 5 buah cabai rawit. Untuk cabainya mengikuti selera ya teman-teman, dan 250 ml air. Langkah pertama untuk membuat biang empek-empek atau pengganti ikan itu sendiri, tuang air ke dalam wadah, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, bawang merah, bawang putih tadi. Masukkan ke dalam air, campur. Pastikan kompornya dalam keadaan mati ya. Jangan dinyalakan dulu dan airnya dalam keadaan dingin. Setelah itu masukkan garam, kaldu bubuk, dan merica. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Setelah itu baru tambahkan 100 gram tepung beras. Kenapa saya menggunakan tepung beras? Karena agar tekstur dari empek-empek dos itu sendiri tidak kenyal seperti cilok. Jadi walaupun teksturnya kenyal tapi tetap ada empuknya, nggak ngelawan kalau digigit. Diaduk terus. Setelah tercampur baru nyalakan kompornya dengan api sedang. Dicampur terus adonannya, nanti lama-lama akan mengeras sedikit demi sedikit. Sesekali diaduk ya teman-teman. Tunggu sampai dia berubah tekstur menjadi agak kental. Setelah teksturnya berubah menjadi agak kental, tetap diaduk agar tidak lengket di penggorengannya. Teksturnya akan berubah menjadi seperti bubur, dan tunggu sampai adonannya kalis atau tidak lengket pada spatula. Tetap diaduk agar tidak lengket di penggorengannya. Setelah dirasa adonannya cukup kalis, kita pindahkan ke satu wadah. Lalu kita tunggu sampai adonan agak sedikit dingin. Setelah dirasa adonan sudah cukup dingin, kita tambahkan 1 butir telur, aduk telur dan adonan sampai tercampur. Tetap diaduk agar telur tercampur rata dengan biang empek-empek itu sendiri. Setelah tercampur, tambahkan 120 gram tepung tapioka dan 30 gram tepung terigu. Tetap diaduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur, lebih gampang kita uleni adonan dengan tangan. Pastikan sudah cuci tangan dulu ya. Tadi saya sudah cuci tangan dulu sebelum mencampurnya. Uleni adonan sampai kalis.
sampai kalis tidak lengket di tangan. Tapi jangan sering-sering ditambahi tepung ya, supaya teksturnya tidak keras nanti setelah matang. Dicetak, cetakannya jangan lupa ditaburi tepung tapioka agar tidak lengket. Pipihkan, rapikan pinggir-pinggirnya. Ini bentuk empek-empek lenjer, jadi panjang, lonjong. Setelah dirasa rapi, kurang lebih bentuknya seperti ini. Rapikan pinggir-pinggirnya, jangan lupa taruh di wadah. Kita ulangi sampai adonannya habis. Untuk berikutnya kita buat empek-empek kapal selam. Kita bentuk bulat dulu adonannya, bulat, lalu kita ulangi seperti membuat adonan lenjer tadi, tapi jangan terlalu lonjong, dibikin padat aja. Setelah itu kita baluri tangan kita dengan tepung tapioka, kita masukkan ke dalam adonan, kita buat seperti sumur. Jika sudah seperti ini, kita pipihkan pinggirnya. Jangan digiling seperti bikin kulit pangsit ya, karena nanti akan susah kita membungkus telur di dalamnya. Setelah dirasa cukup, tuangkan kocokan telur ke dalam adonan. Pipihkan atasnya, jangan tengahnya, karena kalau tengahnya nanti kocokan telur akan naik ke atas, menyebabkan telurnya akan tumpah keluar. Nah, kurang lebih kapal selamnya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ulangi lagi sampai semua adonan habis. Nah, lenjer dan kapal selam siap direbus. Panaskan air, tunggu sampai airnya benar-benar mendidih. Setelah dirasa sudah cukup mendidih, masukkan empek-empek lenjernya satu persatu. Ditunggu sampai empek-empeknya matang. Gimana tandanya empek-empeknya sudah matang? Adonan empek-empek akan naik ke permukaan air. Nah, seperti ini berarti empek-empek sudah boleh untuk diangkat, lalu ditiriskan. Lakukan hal yang sama pada empek-empek kapal selam. Pastikan ketika memasukkannya pelan-pelan ya, agar airnya tidak muncrat kemana-mana. Nah, masukkan satu persatu. Pastikan adonan satu sama lain tidak saling lengket dan adonan tidak lengket di pancinya. Sama halnya dengan lenjer, empek kapal selam jika sudah matang dia akan mengapung ke permukaan air. Tapi untuk empek kapal selam kita tunggu dulu sebentar lebih lama ya, karena dalamnya ada telurnya.
Setelah dirasa sudah cukup, kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, ini empek-empek yang sudah direbus. Kita tunggu sampai dingin dan airnya hilang. Sambil menunggu, kita siapkan untuk membuat cukonya. Campurkan 150 gram gula merah yang sudah diiris-iris dan sudah halus. Tujuannya agar gula merah cepat larut dengan air. Kemudian campurkan bawang putih goreng dan cabai yang sudah dihaluskan ke dalamnya juga. Tunggu sampai semuanya mendidih. Sesekali boleh diaduk agar gula merah cepat larut ya teman-teman. Setelah semuanya sudah larut, gula merah sudah tidak ada gumpalan, kita cek lagi. Lalu kemudian tuangkan 3 sendok makan air cuka. Untuk cuka sesuai selera ya, jika suka asam boleh juga lebih, jika tidak suka asam dikurangi juga bisa. Kita aduk terus sampai airnya mendidih. Koreksi rasa jangan lupa. Ketika sudah, tunggu airnya sedikit menyusut ya. Kalau sudah matang, boleh kita saring untuk memisahkan antara biji lombok dan airnya agar air terlihat jernih. Sudah siap, saatnya kita menggoreng empek-empek yang sudah direbus tadi. Jangan lupa panaskan wajan dengan minyak. Gunakan api sedang ya, kalau api kecil nanti semakin lama empek-empek terkena minyak dan api nanti bisa meletus. Setelah minyak dirasa sudah cukup panas, masukkan satu persatu empek-empek lenjernya. Tunggu sampai dia kering kecoklatan. Jangan lupa untuk dibolak-balik. Saat warnanya sudah berubah menjadi golden brown atau coklat keemasan, angkat empek-empek lenjer dari penggorengan, lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama pada empek-empek kapal selam. Kita masukkan satu persatu pelan-pelan agar minyaknya tidak nyiprat kemana-mana. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman. Ketika sudah berubah warna golden brown, kita angkat lalu kita tiriskan. Wadalah, pempek dos sudah siap disajikan dengan tekstur yang garing. Mudah bukan cara membuatnya? Jika teman-teman suka, jangan lupa di-recook ya. Dan jika teman-teman berkenan, jangan lupa komen, like, dan subscribe.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di resep selanjutnya.